Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadan Wijonarko dari kelas C2 angkatan 24 Prodi Informatika dengan NIM 20124057. Nah, alasan saya melakukan video presentasi ini karena untuk memenuhi evaluasi tengah semester yang menjelaskan tentang sebuah materi statistika yang diampu oleh Ibu Ida Jalila Fitria SEMM. Oke, langsung kita lanjut ke materinya. Pengertian statistik. Statistik merujuk pada kumpulan data, angka, atau informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan biasanya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau nilai ringkasan. Contohnya ada apa aja? Yang pertama ada data jumlah penduduk suatu wilayah. Yang kedua ada angka rata-rata nilai ujian siswa di sebuah kelas. Yang ketiga grafik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat presentasi tingkat pengangguran saat ini. Oke, next. Nah, statistika. Lanjut ke statistika. Nah, untuk statistika itu adalah ilmu pengetahuan atau metode yang berhubungan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diambil tadi. Nah, proses yang dicakupnya biasanya yang pertama ada perencanaan, ya kayak survei ke tempat atau enggak melakukan sebuah eksperimen. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada pengolahan dan penyajian data. Yang keempat analisis dan interpretasi data. Yang kelima ada penarikan kesimpulan. Nah, statistika terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada statistika deskriptif, metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna kayak rata-rata, median, modus, grafik, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada statistika inferensial. Jadi inferensial ini metode yang berkaitan dengan analisis data sampel untuk membuat kesimpulan, estimasi, prediksi tentang populasi yang lebih besar. Misalnya uji hipotesis atau regresi. Hubungan antara statistik dan statistika. Jadi, statistika adalah ilmu metode yang digunakan untuk memproses data mentah. Nah, sementara statistik adalah hasil produk dari penerapan metode statistika tersebut. Nah, statistika itu menggunakan metode untuk mengolah data. Nah, kalau statistik adalah output, angka, grafik, dan lain-lain yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut. Next. Nah, kita masuk ke standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi sendiri adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar dari rata-ratanya. Nah, standar deviasi biasanya tidak boleh lebih besar dari nilai rata-rata. Kalau misalnya standar deviasinya lebih dari rata-rata, berarti datamu dalam masalah atau outlier. Tidak ada angka standar deviasi yang baik atau buruk secara pastinya. Semuanya tergantung ekspektasi kita terhadap seberapa tersebarnya data kita. Jika standar deviasi yang kita punya sesuai dengan ekspektasi kita tersebut, maka nilai standar deviasi tersebut bisa dianggap baik. Nah, rumus standar deviasi dalam Excel. Nah, berikut adalah ada beberapa rumus Excel yang saya pelajari selama mata kuliah ini berlangsung. Yang pertama ada STDEV S. Fungsi ini digunakan ketika data yang Anda hitung hanyalah sebagian kecil sampel dari keseluruhan data populasi. Rumus ini menggunakan pembagi N-1 dalam perhitungannya, koreksi base, untuk memberikan estimasi yang lebih baik terhadap standar deviasi populasi. Nah, ada contohnya di sini STDEV titik S dalam kurung dari sel 1 sampai sel 50. Langsung yang kedua ada STDEV-P. Ini biasanya digunakan STDEV-P itu adalah standar deviasi populasi. Nah, fungsi ini digunakan ketika data yang Anda hitung adalah keseluruhan data populasi dari subjek yang Anda ingin ukur. Rumus ini menggunakan pembagi N, jumlah total data dalam penghitungannya. Contoh, nah, sama dengan STDEV
P dalam kurung dari sel B1 sampai B100 itu nanti akan keluar si angkanya. Tapi ini untuk menghitung populasi. Nah, lanjut menuju ke korelasi. Nah, korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nah, nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nah, yang pertama minus plus 1 artinya hubungan positif sempurna. Kalau misalkan minus 1 hubungan negatif sempurna. Kalau misalkan -0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini ada hubungan linear korelasi. Kalau kita masuk langsung ke nilai absolut terlebih dahulu. Kalau misalkan 0.90 sampai 1.00 itu kekuatan hubungan linearnya itu sangat kuat. Nah, yang kedua 0.70 sampai 0.89 itu kekuatan hubungan linearnya kuat. Nah, kalau misalkan untuk 0.50 sampai 0.69 itu kekuatan hubungan linearnya itu sedang. Nah, 0.30 sampai 0.49 itu kekuatan hubungan linearnya lemah ya. Nah, kalau misalkan 0.00 sampai 0.29 itu artinya sangat lemah atau lebih baik diabaikan saja. Nah, jenis korelasi. Nah, yang pertama ada persen. Persen itu biasanya digunakan untuk data interval atau rasio berdistribusi yang normal. Nah, kalau Spearman itu data ordinal yang tidak normal ya, buat yang datanya nggak normal. Kendall-Bitau juga sama ya, hampir sama. Cuman di bedanya itu data ordinal dengan banyak nilai yang sama. Gitu. Nah, kalau Mann-Whitney itu biasanya digunakan sebelum untuk uji non parametrik ya, dua kelompok independen. Oke. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.